Selama beberapa dekade, kolesterol telah menjadi kambing hitam dalam narasi kesehatan modern. Kata kolesterol itu sendiri seringkali memicu kekhawatiran, terutama ketika kita berbicara tentang kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung. Namun, bagaimana jika sebagian besar yang kita tahu tentang kolesterol itu salah? Bagaimana jika, alih-alih menjadi penjahat yang harus kita hindari, kolesterol sebenarnya adalah pahlawan tak dikenal yang esensial untuk kelangsungan hidup dan kesehatan optimal kita? Mitos kolesterol, sebuah kisah yang dimulai dengan kekeliruan. Narasi tentang kolesterol sebagai penyebab utama penyakit jantung bermula pada pertengahan abad ke-20. Penelitian yang kurang komprehensif dan interpretasi data yang salah mengarahkan dunia medis dan publik untuk percaya bahwa kolesterol makanan dan kadar kolesterol dalam darah secara langsung menyebabkan penyumbatan arteri. Industri makanan kemudian merespons dengan memproduksi produk rendah lemak dan rendah kolesterol, sementara obat statin diperkenalkan sebagai solusi ajaib untuk menurunkan kadar kolesterol. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak penelitian yang lebih mendalam dan nuansa yang muncul. Ilmuwan dan dokter yang berani mulai mempertanyakan dogma yang berlaku. Mereka menemukan bahwa kompleksitas kolesterol jauh melampaui pembagian sederhana antara baik dan jahat. Dan bahwa peran kolesterol dalam tubuh jauh lebih penting daripada sekedar penyumbat arteri. Mengapa kolesterol adalah pahlawan yang kita butuhkan? Jauh dari menjadi musuh, kolesterol adalah molekul vital yang tanpanya kita tidak bisa hidup. Tubuh kita memproduksi kolesterol secara alami karena kita sangat membutuhkannya. Berikut adalah beberapa peran krusial kolesterol yang sering diabaikan. 1. Pondasi sel-sel kehidupan. Setiap sel dalam tubuh Anda, mulai dari sel kulit hingga sel otak, membutuhkan kolesterol. Kolesterol adalah komponen kunci dari membran sel, memberikan struktur, fluiditas, dan integritas. Tanpa kolesterol, sel-sel kita akan runtuh dan tidak berfungsi dengan baik. 2. Bahan baku hormon vital. Kolesterol adalah prekursor untuk semua hormon steroid penting dalam tubuh. Ini termasuk hormon seks, testosteron, estrogen, progesteron, yang esensial untuk reproduksi, pertumbuhan, dan fungsi seksual. Hormon korteks adrenal. Kortisol, hormon stres, dan aldosteron yang mengatur keseimbangan air dan garam, yang vital untuk respons stres, metabolisme, dan regulasi tekanan darah. Vitamin D. Kolesterol di kulit diubah menjadi vitamin D saat terpapar sinar matahari, yang penting untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, dan banyak fungsi seluler lainnya. Tanpa kolesterol yang cukup, produksi hormon-hormon ini akan terganggu menyebabkan berbagai masalah kesehatan dari disfungsi seksual hingga kelelahan kronis. Kesehatan otak dan sistem saraf. Otak kita adalah organ yang paling kaya kolesterol di tubuh, membentuk sekitar 25% dari total kolesterol tubuh. Kolesterol sangat penting untuk pembentukan mielin, selubung pelindung di sekitar serabut saraf yang memungkinkan transmisi sinyal saraf yang cepat dan efisien. Sintesis neurotransmitter. Kolesterol terlibat dalam produksi zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin yang mempengaruhi mood, memori, dan fungsi kognitif. Pembentukan sinapsis. Sambungan antar sel saraf yang krusial untuk pelajaran dan memori. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa kadar kolesterol rendah dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, bahkan demensia, menunjukkan betapa vitalnya kolesterol untuk kesehatan mental dan kognitif. Pencernaan dan penyerapan nutrisi. Kolesterol adalah bahan baku untuk asam empedu yang diproduksi di hati dan disimpan di kantong empedu. Saat kita makan lemak, asam empedu dilepaskan ke usus kecil untuk membantu memecah dan menyerap lemak makanan serta vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, K. Tanpa kolesterol yang cukup, pencernaan lemak akan terganggu menyebabkan kekurangan nutrisi esensial. Perbaikan dan perlindungan. Ketika terjadi kerusakan pada sel atau pembuluh darah, kolesterol bertindak sebagai agen perbaikan. Ini seperti plester yang dikirim tubuh untuk menambal area yang rusak. Jika ada peradangan kronis yang sering disebabkan oleh gula, stres, dan gaya hidup tidak sehat, bukan karena lemah jenuh, tubuh akan memproduksi lebih banyak kolesterol untuk mencoba memperbaiki kerusakan tersebut. Peningkatan kolesterol ini adalah simptom, bukan akar masalahnya. Memahami kolesterol jahat atau LDL dan kolesterol baik atau HDL,
Pembagian kolesterol menjadi baik atau HDL dan jahat atau LDL adalah penyederhanaan yang terlalu berlebihan. Kolesterol itu sendiri adalah molekul tunggal. Apa yang disebut HDL dan LDL adalah lipoprotein, yaitu paket protein yang mengangkut kolesterol dan lemak lainnya melalui aliran darah. LDL atau low density lipoprotein sering disebut kolesterol jahat karena dianggap membawa kolesterol ke arteri. Namun, LDL memiliki peran vital dalam mengantarkan kolesterol ke sel-sel yang membutuhkannya untuk perbaikan dan fungsi. Masalah muncul ketika partikel LDL menjadi kecil, padat, dan teroksidasi atau rusak, biasanya karena pola makan tinggi gula, karbohidrat olahan dan minyak nabati yang tidak sehat, serta peradangan kronis. Partikel LDL yang rusak inilah yang cenderung menempel di dinding arteri dan berkontribusi pada plak. HDL atau high density lipoprotein sering disebut kolesterol baik karena dianggap membawa kolesterol dari arteri kembali ke hati untuk dibuang atau didaur ulang. HDL memang penting untuk pembersihan kolesterol, tapi fokus tunggal pada peningkatan HDL juga tidak selalu cukup untuk menjamin kesehatan kardiovaskular. Jadi, kuncinya bukan hanya pada jumlah total LDL, tetapi pada kualitas partikel LDL dan keberadaan peradangan sistemik dalam tubuh. Meninjau kembali statin dan pendekatan konvensional. Penggunaan statin secara luas untuk menurunkan kolesterol telah menjadi salah satu praktik medis paling kontroversial di era modern. Meskipun statin dapat menurunkan angka kolesterol, mereka datang dengan potensi efek samping yang signifikan, termasuk nyeri otot dan kelemahan, kerusakan hati, peningkatan resiko diabetes tipe 2, masalah memori dan kognitif, kelelahan. Banyak ahli beranggapan bahwa fokus yang berlebihan pada penurunan angka kolesterol dengan obat-obatan mengalihkan perhatian dari akar masalah sebenarnya dari penyakit jantung, yaitu peradangan kronis, resistensi insulin, dan gaya hidup yang tidak sehat. Bagaimanakah kita seharusnya mendekati kolesterol? Daripada terpaku pada angka kolesterol dan berusaha menurunkannya secara paksa, kita harus bergeser paradigma untuk mendukung peran alami kolesterol dalam tubuh dan mengatasi penyebab sebenarnya dari penyakit kardiovaskular. Fokus pada kualitas makanan bukan hanya angka kolesterol. Prioritaskan lemak sehat dari sumber alami, alpukat, minyak zaitun ekstra virgin, ikan berlemak seperti salmon atau sarden, kacang-kacangan, biji-bijian, telur utuh, daging dari hewan yang diberi makan rumput. Batasi gula, karbohidrat olahan, dan minyak nabati yang sangat diproses, seperti minyak soya, jagung bunga matahari, karena ini adalah pendorong utama peradangan dan oksidasi partikel LDL yang berbahaya. Konsumsi banyak sayuran, buah-buahan, dan serat untuk kesehatan usus dan mengurangi peradangan. Kelola peradangan. Identifikasi dan hilangkan pemicu peradangan dalam diet Anda. Fokus pada tidur yang cukup dan berkualitas. Kelola stres kronis melalui meditasi, yoga, atau aktivitas santai lainnya. Lakukan aktivitas fisik yang teratur tapi jangan berlebihan. Pahami rasio dan ukuran partikel LDL. Bicarakan dengan dokter Anda tentang tes yang lebih canggih, seperti pengukuran ukuran partikel LDL atau LDLP, dan rasio trigliserida HDL yang memberikan gambaran lebih akurat tentang risiko kardiovaskular Anda daripada hanya total kolesterol atau LDL-C. Hidup aktif bukan hanya olahraga. Integrasikan gerakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan kaki, berdiri, dan mengurangi waktu duduk. Kesimpulan, mengembalikan reputasi sang pahlawan. Sudah saatnya kita membebaskan kolesterol dari stigma sebagai penjahat. Dengan memahami perannya yang tak tergantikan dalam setiap aspek kesehatan kita dapat beralih dari ketakutan yang tidak berdasar menjadi penghargaan yang pantas. Alih-alih obsesi untuk menurunkan angka kolesterol, mari kita fokus pada menciptakan lingkungan internal yang sehat melalui nutrisi yang tepat, manajemen stres, dan gaya hidup yang aktif. Ketika kita melakukan itu, kolesterol, sang pahlawan yang salah disangka, akan dapat menjalankan perannya dengan optimal, menjaga kita tetap kuat, sehat, dan berfungsi penuh. Bagaimana pendapat Anda tentang pandangan ini? Apakah ini mengubah persepsi Anda tentang kolesterol?